Inilah nikmatnya di desa, menikmati udara segar sambil masak dengan masakan tradisional, memasak daging di bambu. Seperti daging dimasak di bambu, semakin panas akan semakin hangus. Kira-kira begitulah perumpamaan yang pas untuk keadaan yang dialami oleh Pak Jokowi pada saat ini. Semakin ia mengganggu Rismon, maka ia semakin ada dalam bahaya. Jika langkah teman-teman Bang Bill akan melakukan gugatan hukum terhadap Rismon atau tidak mencabut laporan polisi yang ditujukan kepada Rismon karena diduga palsu ijazahnya baik S2 maupun S3 dari Yamaguchi, Jepang. Jika langkah ini diambil, hal tersebut bukan hanya sekedar urusan privat, melainkan sebuah manuver yang beresiko tinggi menjadi senjata makan tuan bagi presiden atau mantan presiden Joko Widodo. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Di dalam game teori, tindakan menggugat Rismon atas ijazahnya adalah suatu provokasi yang memaksa Rismon untuk melakukan pertahanan total. Rismon yang saat ini berada dalam posisi terpojok, secara sosial dan hukum akan menggunakan insting bertahan hidupnya. Jika ia digugat, Rismon tidak akan tinggal diam. Ia akan merasa memiliki legitimasi hukum untuk membongkar seluruh data yang ia miliki mengenai ijazah Jokowi dan Gibran. Di dalam persidangan sebagai bentuk pembelaan dirinya. Persidangan yang akan dijalani oleh Rismon akan menjadi panggung terbuka di mana isu ijazah yang seharusnya sudah meredup karena restoratif justice yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Rismon justru terbakar kembali dan menjadi konsumsi publik nasional secara harian yang gurih. Jadi kalau misalnya Bang Billy akan tetap melaporkan, maka ini adalah panggung yang besar bagi Rismon untuk membongkar apa yang sedang disimpannya pada saat ini. Pak Jokowi telah mengambil langkah bijak dan statement kenegarawan dengan memberikan maaf atau membuka ruang restoratif justice bagi Rismon. Nah, langkah ini sebenarnya adalah strategi cooling down untuk menurunkan tensi politik di tanah air. Namun jika Bang Bill atau kelompok pendukung Pak Jokowi tetap menggugat Rismon, mereka secara tidak langsung sedang mendegradasi atau menurunkan nilai kewibawaan keputusan Pak Jokowi. Publik akan melihat adanya ketidakharmonisan antara sikap santun Pak Jokowi dan sikap agresif pendukungnya. Ini akan menjerumuskan Pak Jokowi ke dalam situasi di mana beliau terlihat tidak mampu mengendalikan barisannya. Atau lebih buruk lagi, dianggap melakukan standar ganda. Secara psikologi sosial, masyarakat cenderung akan bersimpati pada pihak yang dianggap sebagai underdog atau yang dikeroyok. Jika Rismon yang sudah meminta maaf dan tak berdaya tetap digugat oleh kelompok pendukung penguasa dalam hal ini Pak Jokowi, maka Rismon akan naik statusnya dari pelaku kebohongan menjadi martir kebenaran di mata lawan-lawan Pak Jokowi. Nah, gugatan ini justru akan memberikan energi baru bagi Rismon. Dukungan follower fanatik yang selama ini mendukungnya dan sempat luntur akan mengental kembali karena mereka melihat adanya ketidakadilan yang sistematis. Para pendukung Pak Jokowi seperti Bang Bill terjebak dalam situasi yang dikenal dengan disonansi kognitif. Di satu sisi, mereka ingin memuaskan dahaga kemarahan follower mereka yang fanatik, yang ingin agar Rismon hancur. Di sisi lain,
Mereka tidak sadar bahwa dengan menyeret Rismon ke pengadilan, mereka justru akan memaksa pengadilan untuk memeriksa keabsahan ijazah Pak Jokowi secara material. Jika ada satu saja celah kecil yang ditemukan dalam proses persidangan tersebut, hal ini akan menjadi peluru mematikan yang menghancurkan reputasi Pak Jokowi yang telah dibangun kurang lebih 10 tahun. Langkah menggugat Rismon adalah bentuk strategi high risk, low reward. Risiko tinggi, keuntungan rendah. Keuntungannya adalah hanya kepuasan emosional sesaat bagi pendukung, namun risikonya adalah runtuhnya narasi stabilitas yang sedang dijaga oleh Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatan dan sampai pada saat ini. Jadi langkah yang paling cerdas yang bisa diambil pada saat ini adalah membiarkan Rismon tenggelam dalam ketidakrelevanannya. Bukan justru memberikan nafas buatan melalui panggung pengadilan yang baru. Menabuh gendang perang saat ini hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu dan berpotensi menjadi bumerang yang akan menghantam jantung Pak Jokowi sendiri bersama dengan kelompok-kelompoknya. Jadi itu kira-kira analisis logika sarungan tentang apa yang sedang dilakukan oleh Bang Bill bersama dengan kawan-kawan dengan menggugat Rismon atau melaporkan Rismon ke pihak kepolisian. Itu adalah tindakan berisiko tinggi yang sebenarnya rewardnya atau keuntungannya terlalu rendah. Karena itu pikirkanlah untuk menggugat Rismon. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata.